Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leutri Saputra Lemon Tobing dengan NIM 40040303246500082 dari Praktikum C. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang MATLAB, Simulink, dan Modeling Simulation. MATLAB sendiri merupakan singkatan dari Matrix Laboratory, yaitu perangkat lunak yang banyak digunakan di bidang teknik, sains, untuk melakukan perhitungan numerik, analisis data, hingga simulasi sistem. Sedangkan Simulink adalah bagian dari MATLAB yang digunakan untuk membuat model sistem secara grafis, dan yang artinya bisa merancang dan mensimulasikan sistem tanpa harus menulis banyak kode. Cukup dengan drag on drop blok-blok diagram. Konsep modeling dan simulation sangat penting dalam dunia rekayasa karena memungkinkan kita untuk mempelajari perilaku sistem tanpa harus membuatnya secara fisik terlebih dahulu. Dengan model simulasi, kita bisa menguji respons sistem terhadap berbagai kondisi dan parameter dengan cara yang aman, cepat, dan efisien. Pengertian sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang memiliki keluaran yang berubah terhadap waktu akibat adanya masukan atau gangguan tertentu. Sistem ini biasanya dijelaskan menggunakan persamaan diferensial karena variabel-variabel di dalamnya bergantung terhadap waktu. Selanjutnya, Laplace Transform. Transformasi Laplace adalah metode matematis yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain untuk menjadi persamaan aljabar dalam domain Laplace atau S-domain. Transformasi ini mempermudah analisis sistem dinamis karena turunan dan integral dapat diubah menjadi operasi perkalian dan pembagian sederhana. Kelebihan utama transformasi Laplace yaitu 1. Mempermudah penyelesaian persamaan diferensial. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisis respons sistem terhadap berbagai input atau step, ramp, sinusoidal, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menjadi dasar untuk menentukan fungsi alih atau transfer function. Fungsi alih atau transfer function merupakan representasi matematis dari sistem dalam domain Laplace yang menunjukkan hubungan antara keluaran dan masukan sistem. Fungsi alih dinyatakan dengan persamaan Gs sama dengan Ys per Us, di mana Gs yaitu fungsi alih sistem, Ys adalah transformasi Laplace dari keluaran, dan Us adalah transformasi Laplace dari masukan. Fungsi alih atau transfer function merupakan representasi matematis dari sistem dalam domain yang menunjukkan hubungan antara keluaran dan masukan sistem. Sistem mekanik, elektrik, hidrolik. Yang pertama itu sistem mekanik. Sistem mekanik sering terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Input yang diberikan biasanya berupa gaya, sedangkan outputnya adalah posisi atau kecepatan. Persamaan sistem ini biasanya diturunkan dari hukum Newton tentang gerak, yaitu F sama dengan MAF sama dengan MAF sama dengan MA, dan kemudian dikonversi menjadi fungsi alih menggunakan transformasi Laplace. Yang kedua yaitu sistem elektrik. Sistem elektrik adalah komponen utama yang sering digunakan, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor. Input sistem biasanya berupa tegangan, sementara outputnya adalah arus.
Prinsip analisisnya didasarkan pada hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Yang ketiga, sistem hidrolik. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan aliran fluida. Tekanan dianggap setara dengan tegangan listrik, dan laju aliran fluida dianggap setara dengan arus listrik. Dengan pendekatan analogi ini, sistem hidrolik dapat dimodelkan menggunakan prinsip yang sama seperti sistem elektrik, sehingga analisisnya menjadi lebih sederhana. Selanjutnya yaitu sistem kontrol. Sistem kontrol merupakan sistem yang dirancang untuk mengatur atau mengendalikan perilaku suatu proses agar outputnya sesuai dengan nilai yang diinginkan. Sistem kontrol dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem kontrol terbuka atau open loop system, di mana output tidak diumpan balik ke input. Dan yang kedua, sistem kontrol tertutup atau closed loop system, di mana output dibandingkan dengan input melalui jalur umpan balik. Sistem kontrol. Adapun sistem kontrol yaitu input ke controller, lalu ke kontrol signal, lalu ke proses, lalu ke output. Open loop system yaitu dari input ke controller, ke kontrol signal, lalu ke proses, lalu ke output. Lalu balik lagi ke measuring element atau controller. Input atau masukan. Adapun input adalah nilai yang diinginkan atau target dari sistem. Bisa juga disebut set point atau reference input. Lalu sistem atau plan. Bagian utama yang dikendalikan. Plan bisa berupa motor, heater, pompa, atau sistem mekanik lainnya. Fungsi plan adalah mengubah sinyal kontrol menjadi hasil nyata atau output fisik. Lalu output atau keluaran. Output adalah hasil nyata dari sistem yang diukur. Contohnya, suhu aktual ruangan, kecepatan aktual motor. Output biasanya dibandingkan dengan input. Lalu sensor atau umpan balik atau feedback. Biasanya digunakan untuk mengukur output sistem dan mengirimkannya kembali ke pengendali. Tujuannya agar sistem bisa mengetahui apakah hasil sudah sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya, sensor suhu mengukur suhu aktual ruangan dan mengirim data ke pengontrol. Lalu pengendali atau controller. Pengendali atau controller adalah otak dari sistem kontrol. Biasanya bertugas menyesuaikan sinyal masukan untuk mengurangi perbedaan antara input dan output. Jika sistem melenceng dari nilai yang diinginkan, pengendali akan mengoreksi secara otomatis. Dan yang selanjutnya yaitu error signal, yaitu merupakan selisih antara input atau set point dan output aktual atau feedback. Nilai error digunakan pengendali untuk menentukan tindakan selanjutnya. Contohnya yaitu jika suhu ruangan 23 derajat Celcius tapi target 25 derajat Celcius, maka errornya adalah 2 derajat Celcius. Pengendali akan menambahkan daya heater. Mungkin kesimpulan dari materi yang saya jelaskan sebelumnya yaitu MATLAB dan Simulink adalah alat penting untuk memahami dan menganalisis sistem dinamis secara visual dan interaktif melalui konsep transformasi Laplace dan transformasi function. Kita dapat memodelkan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik agar lebih mudah dianalisis. Diagram blok membantu menggambarkan alur hubungan antara
input, proses, dan output sesuai sistem. Sedangkan Simulink memungkinkan simulasi nyata menggunakan berbagai blok seperti source, sinks, math library, logic operation, dan subsystem. Dengan demikian, kita dapat merancang, menguji, serta menyempurnakan sistem kontrol secara efisien sebelum diterapkan di dunia nyata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau tindakan yang kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.